Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSDS. Kembali bersama dengan saya Agustina dalam program kesayangan kita semua, Sudirman Podcast, di edisi hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023. Nah sahabat sehat, sebentar lagi nih kita akan menunaikan atau menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah pasti banyak ya di antara sahabat sehat yang tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan tapi harus menggunakan obat. Nah kita akan membahasnya ini nanti sahabat sehat di Sudirman Podcast kali ini. Tapi sebelumnya sahabat sehat perlu ketahui nih, bagaimanakah sih cara penggunaan obat yang benar. Akan kita tayangkan terlebih dahulu videonya dari Germas. Menggunakan obat jangan sembarangan. Yuk kita cermati informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari keterangan yang tertera pada kemasan atau label obat. Sebelum menggunakan obat, kita harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan bergantung jenis penyakit, usia, dan berat badan pasien. Jangan lupa juga ya untuk memperhatikan frekuensi minum obat, karena kandungan obat yang ada di dalam tubuh memiliki jangka waktu tersendiri loh. Hal itu bertujuan agar kadar obat dalam tubuh kita tetap dalam kondisi yang sesuai untuk pengobatan atau terapi obat. Lain hal nih dengan pengertian lama pemakaian obat. Lama pemakaian obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, muncul ruam atau bintik merah pada kulit, segera hentikan penggunaan obat dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Gejala sama belum tentu obatnya sama loh, jadi jangan berbagi obat ya. Kalau tadi kita membahas mengenai cara penggunaan obat berdasarkan dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat, cara menggunakan obat juga tergantung pada bentuk obatnya. Tahukah kamu, penggunaan antibiotik memerlukan perhatian khusus. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik. Pertama, hanya untuk infeksi bakteri. Apabila sakit infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker. Tanyakan kepada dokter apakah diagnosis penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Jangan membeli antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik, batuk pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondong, campak, luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa darah atau lendir, dan hepatitis. Berikut ini adalah cara menggunakan antibiotik bijak oleh masyarakat. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri. Tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Dan tanyakan pada apoteker informasi obat antibiotik. Untuk info lebih lanjut mengenai Gema Cermat, silakan kunjungi media sosial kami. Yuk, jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, sahabat sehat, bagaimanakah sih cara penggunaan obat yang benar di saat bulan Ramadan ataupun bagi sahabat sehat yang menjalankan ibadah puasa Ramadan? Sudah bergabung bersama dengan saya ini narasumber yang sangat luar biasa, sahabat sehat. Ini beliau-beliau ini merupakan apoteker di RSUD Dr. Sudirman. Yang pertama ada apoteker Wulan Putri ACS Farm. Selamat pagi, Kak Wulan. Pagi, Mbak Tina. Sehat ya, Kak ya? Alhamdulillah. Kayaknya masih cerah ceria ya pagi ini. Oke. Dan Kak Wulan juga nggak sendirian, sahabat sehat, ditemani oleh apoteker Aksan Wisnu Tri AJS Farm. Selamat pagi. Ini saya manggilnya kakak atau mamas nih? Kakak aja. Oh, kakak aja, nggak mamas ya? Kakak. Oke. Kak Aksan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, sehat ya Kak Aksan ya. Baik, Kak Aksan dan Kak Wulan, ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimanakah sih cara penggunaan obat yang benar. Ini untuk sahabat sehat yang menjalankan ibadah puasa tapi tetap harus
konsumsi obat. Baik. Nah, ini langsung saja nih Kak Ulan ataupun Kak Aksan, ini sebelum kita membahas ke obatnya, sebenarnya ini sahabat sehat perlu tahu nih, sebenarnya pasien-pasien seperti apa atau orang-orang seperti apa yang memang harus mengkonsumsi obat tapi diperbolehkan menjalankan ibadah puasa. Monggo dijawab. Mungkin Kak Ulan gimana? Untuk mengkonsumsi obat ya, itu kan biasanya ada penggunaan obat yang harus rutin kayak gitu ya, apalagi untuk yang penyakit-penyakit kronis kayak gitu ya. Itu kan otomatis nggak bisa berhenti ya minum obat, harus lanjut. Contohnya ini orang-orang dengan sakit apa ini Kak? Contohnya penyakit kronis bisa diabetes, hipertensi, gitu, kolesterol itu contohnya. Itu kan pasti harus minum obat ya. Obat lanjut. Harus selalu minum obat, tapi boleh ya, boleh berpuasa. Boleh berpuasa, tapi harus minum obat. Tetap lanjut minum obat. Oke, baik. Gitu. Nah, ini bagaimana sih Kak? Ini cara mengkonsumsi penggunaan obat agar efek terapinya atau efek terapi suatu obat ini bisa menjadi optimal ini Kak Aksan? Iya, pertanyaannya super sekali ya Mbak ya. Super sekali. Untuk penggunaan obat itu sendiri ya Mbak ya, kalau bulan puasa kan otomatis waktu kita untuk leluasa minum obat kan berkurang Mbak ya. Tadinya kan yang biasanya kalau untuk hari biasa itu kita bisa 24 jam dengan leluasa minum obat. Bisa pagi, malam, sebelum tidur gitu ya, betul. Kayak itu waktunya sesuai dengan interval yang ada gitu. Terus kalau bulan puasa ini kan otomatis waktunya berkurang, jadi sekitar 10 sampai 11 jam untuk waktu kita leluasa untuk minum obat. Nah, yang pertama tuh yang perlu diperhatikan itu kayak minum obatnya, aturannya itu Mbak, aturannya mau sesudah makan, perintahnya itu sudah makan atau sebelum makan. Ya, untuk sebelum makan itu sendiri biasanya Mbak diminum 30 menit sebelum makan besar. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kalau dia obatnya itu diminumnya untuk perintahnya itu diminumnya sebelum makan, kayak gitu. Nah, sebelum makan itu kalau misalkan dia pada saat berbuka puasa untuk disarankannya. Nah, jadi dengan caranya gini Mbak. Ketika sudah adzan maghrib atau waktu berbuka, itu masuk waktu berbuka, membatalkan dulu Mbak dengan minum air putih atau minuman manis. Nah, setelah itu segera mengkonsumsi obat. Nah, sembari itu kalau yang obat sebelum makan ya. Sembari menunggu untuk waktu ke makan besar, bisa makan ibadah sholat dulu sama kayak gitu. Nah, kemudian kan itu waktunya berjalan tuh Mbak. Nah, ketika sudah mungkin setengah jam kemudian baru bisa makan besar. Sampai kan juga ada Mbak orang-orang yang memang buka puasa itu langsung makan besar, ada gitu. Jadi tetap minumnya sarannya pokoknya sebelum makan ya. Sebelum makan. Kalau untuk yang sudah makan, itu kan artinya kondisi lambung kita terisi Mbak, terisi makanan. Jadi makanan atau minuman gitu. Nah, itu minumnya disarankan 5 sampai 10 menit setelah makan besar. Jadi sebelumnya sama ya. Jadi membatalkan dulu minum manis atau makan terus menyantap takjil, terus kemudian ibadah sholat, kemudian makan besar, baru diminum 5 sampai 10 menit kemudian. Baik. Itu untuk cara minumnya itu pun bisa berlaku juga pas waktu sahur ya. Waktu sahur. Iya, jadi nanti sebelum makan sahur 30 menit untuk yang sebelum untuk obat yang dikonsumsi sebelum makan, ataupun setelah makan sahur kurang lebih 5 sampai 10 menit setelah makan sahur ya. Nah, itu kan kalau yang disantapnya pas buka sama sahur. Kalau yang 3 kali sehari itu gimana? Membagi waktunya. Kan sebenarnya nggak cuma 3 kali sehari ya Mbak ya, ada 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Nah, untuk 1 kali sehari itu sendiri prinsipnya sama dengan tadi yang saya jelaskan awal. Mau dia kita lihat dulu sebelum makan atau sudah makan, gitu. Jadi kalau biasanya kalau 1 kali sehari itu Mbak, kalau untuk waktu normal intervalnya itu 24 jam gitu. Jadi mau perintahnya sebelum makan atau sudah makan untuk resep kayak gitu ya. Nanti kalau untuk yang 2 kali sehari Mbak, itu 2 kali sehari itu biasanya intervalnya itu umumnya tuh 12 jam, ya 12 jam Mbak. Itu ya, jadi misalkan jam minumnya kalau waktu normal jam 8 pagi gitu loh. Nah, terus nanti malamnya minumnya jam 8 malam lagi. Itu interval untuk waktu normal. Tapi kan karena kita berpuasa, otomatis waktunya berkurang jadi 11 jam. Terus nanti minumnya gimana? Nah, kembali lagi kita lihat dulu aturan minumnya sebelum makan atau sudah makan. Kalau nanti minumnya sebelum makan, ya nanti sebelum yang pertama diminum sebelum menyantap makanan sahur, Mbak ya. Terus kemudian yang kedua untuk yang obat yang diminum yang kedua, maksudnya yang tadi pertama pagi sebelum sahur, yang kedua nanti minumnya kalau sebelum makan yang minumnya sebelum
makan besar pada saat berbuka puasa. Kalau untuk sudah makan ya sama. Jadi lebih ke nanti minumnya 30 menit 5 sampai 10 menit sesudah makan, menyantap sahur dan 5 sampai 10 menit setelah menyantap makan besar saat berbuka puasa. Sekarang untuk yang 3 kali sehari. 3 kali sehari sendiri itu sebenarnya Mbak disarankan kita konsultasi dokter dulu. Masih boleh nggak sih? Bisa nggak sih dok dilakukan penggantian gitu? Atau penggantian sebenarnya itu ada, cuma kan nggak bisa mengganti begitu saja Mbak ya. Tetap ada konsultasi. Konsultasi dari dokter dulu ya. Tidak bisa diganti obatnya. Diminumnya intervalnya sekitar 5 jam Mbak. Jadi 5 jam dari minum obat yang pertama ya. Jadi nanti minumnya kalau 3 kali sehari Mbak ya. Kalau memang tidak bisa diganti dengan obat yang sejenis yang waktu minumnya tuh bisa lebih sedikit, itu nanti minumnya jam 18 jam 6 sore waktu berbuka puasa. Kemudian jam tengah malam Mbak, jam 23. Nah dan yang terakhir itu jam 4 pas waktu sahur. Itu ya sahabat sehat, konsultasi dengan dokter perlu dan penting banget ya agar puasa sahabat sehat tetap lancar dan kondisinya tetap sehat dan fit pada saat berpuasa. Oke nih, untuk Kak Wulan, untuk obat kan aturan pakainya tuh beda-beda ya Kak ya. Ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan padahal waktu yang leluasa untuk minum obat itu berubah dari 24 jam menjadi 10 sampai 11 jam. Itu tadi penyesuaiannya sudah ya dari Kak Aksan ya. Nah, untuk Kak Wulan sendiri, untuk lebih detailnya sekali lagi untuk sahabat sehat bagaimana nih? Sebenarnya tetap sama ya, yang sudah dijelaskan sama Mas Ahsan tentang pemakaian obat ya gitu ya. Frekuensi frekuensi minumnya ya, ada sehari sekali, ada sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali gitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan intervalnya sehari sekali, bisa diminum saat buka bisa, saat sahur bisa. Kalau yang sehari 2 kali berarti kan dia diminumnya obatnya diminumnya saat buka dan sahur gitu ya. Kalau sehari 3 kali berarti buka dan sahur, dan di tengah-tengah biasanya berarti tadi sudah dijelaskan intervalnya kira-kira 5 jam setelah ini ya. Jam 6 sudah buka, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11 malam itu bisa di alarm atau gitu ya, untuk mengingat kayak gitu. Apalagi khawatirnya itu antibiotik kayak gitu ya. Jadi yang harus diminum yang gitu harus ya, Kak? diminum tidak boleh nggak diminum, yang harus dihabiskan. Jadi kalau misal sudah ketiduran ya gitu ya, sudah tidur nanti bisa dialarm jam 11 untuk minum obat kembali, nanti baru sahur minum lagi ya. Gitu. Jadi itu ya, diingat sahabat sehat. Nah, ini semakin seru sekali nih ya. Dan Kak Wulan, ini sebenarnya ada nggak sih obat-obat yang membatalkan puasa? Obat-obat yang membatalkan atau yang tidak membatalkan dulu nih, yang tidak membatalkan ya. Yang tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kalau dari kami sebenarnya ada dasarnya ya Mbak ya. Kenapa itu kan biasanya obat nih semuanya kan masuk ya. Iya, pasti batal. Tes mata ataupun dari suppositoria itu kan masuk ya ke dalam tubuh, takutnya itu membatalkan. Tapi kita sebenarnya punya dasarnya, itu sudah diskusi pertemuan para ahli medis, kemudian para ahli agama kayak gitu ya. Pernah didiskusikan di ini secara internasional ya, di Maroko kayak gitu ya. Itu pernah didiskusikan tentang obat-obat yang tidak membatalkan puasa. Contohnya itu seperti salep kulit gitu ya. Jadi yang diabsorpsi atau diserap oleh kulit gitu, itu semua jenis salep salep kulit, krim itu tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Terus selanjutnya ada obat yang diselipkan di bawah lidah gitu ya. Jadi itu contohnya kayak kalau sebut obatnya sih biasanya untuk nyeri dada atau isosorbidinitrat gitu ya. Itu kan pemakaiannya biar cepat untuk ketika ada serangan nyeri dada gitu, itu pemakaiannya biasanya di bawah lidah. Kayak diselipkan di lidah. Itu kan tidak seperti tertelan kayak gitu ya. Dia terserap di bawah lidah kayak gitu, itu tidak membatalkan puasa gitu ya. Terus kemudian ada tetes mata, tetes telinga, itu pun tidak membatalkan berarti puasa. Kita kalau puasa
netes mata itu nggak apa-apa ya? Ketika memang sudah sama dokter, sudah harus memakai tetes mata, karena tetes mata kan ada pemakaiannya yang sehari 4 kali kayak gitu, ataupun 6 kali kayak gitu. Itu kan Tidak otomatis di membatalkan. tengah-tengah puasa ya, kayak gitu. Itu tidak membatalkan puasa karena itu tidak tidak melalui jalur makanan ya. Itu Jadi, tidak oke. membatalkan puasa. Seperti obat kumur juga sejauh tidak tertelan. Kalau Kecuali yakin- kalau habis kumur ditelan ya, Telan, biar itu biar nggak niat ngelak ya. Oke. Itu baru batal ya, Pak. Oke, Gitu. Terus mungkin obat-obat yang harus masuk melalui vagina, suppositoria juga tidak membatalkan puasa. Oke, jadi itu ya sahabat sehat yang mungkin sahabat sehat itu harus mengkonsumsi obat-obat tersebut, Iya. itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini untuk Kak Aksan, terus bagaimana sih penggunaan obat pada penderita penyakit yang kronis nih? Kronis ya Mbak ya. Kronis yang seperti yang disebutkan oleh Mbak Wulan tadi, penyakitnya kayak contohnya diabetes, hipertensi, Mbak. Terus juga obat-obat kolesterol itu juga memang ada penyesuaian Mbak ya untuk waktu minum obatnya. Sebenarnya prinsipnya sama Mbak dengan yang dijelaskan awal tadi, yang kayak minumnya 1 kali sehari, 2 kali sehari, atau 3 kali sehari gitu. Jadi untuk intervalnya pun sama. Jadi lebih ke apa namanya? Sebelum makan, sudah makan, jamnya juga tadi jamnya kalau 2 kali sehari, bisa sebelum sahur atau sudah sahur. Kalau enggak pas di saat sebelum berbuka jam 18 itu pas udah azan ya, Iya. bukan sebelum buka puasa langsung. Iya. Sudah azan, sebelum azan langsung Azan minum obat. buka maksudnya, iya. Terus atau sesudah makan besar pada saat berbuka. Kalau misalnya 3 hari ya 3 kali, 3 kali ya nanti jam 18 tadi pada saat berbuka, jam 23 sama jam 4 saat sahur. Cuman Mbak kalau untuk obat-obatan kan kayak misalkan contohnya nih obat-obat diabetes nih, ada kan sudah sekarang ini kan ada yang kayak udah diminumnya 1 kali sehari. Contohnya kayak sebut aja Mbak ya Glimepirid. Nah itu minum 1 kali sehari. Nah itu mungkin saran itu minumnya sesudah pada saat apa sih? Itu kan minumnya sebelum makan Mbak biasanya. Nah nanti minumnya pas ketika buka puasa. Kalau lazimnya kan itu minumnya Mbak pada saat sebelum pagi sebelum makan ya. Nah ini kan kita minumnya malam sebelum buka puasa. Buka Kenapa? puasa. Karena kan kecenderungan kalau gula darah itu pada saat puasa meningkatnya pas saat buka puasa Mbak. Iya, Karena kan makan ya. makan jajan, makan. Iya, Jadi kan apalagi dia makan-makan peningkatan yang manis, gitu. betul. Jadi minumnya sebelum makan besar pada saat buka puasa. Buka Itu yang puasa. mungkin contohnya Glimepirid yang 1 kali sehari. Gimana untuk yang 2 kali sehari ya? Tadi kembali lagi. Jadi sebelum makan sudah makan, intervalnya pada saat sahur atau jam 16. Jadi kita sebenarnya kan itu kan tadi yang saya bilang di awal 12 jam ya Mbak ya. Iya, Jam 12 jam. Nah, karena puasa kan jam 4 nih. Kita puasa jam 4 pagi subuh ya sampai jam 6 sore. Itu kan pasti intervalnya kalau minum jam 4 kita nggak bisa minum jam 4 lagi dong. Iya, Nah, betul. Kita cari waktu yang terpendek untuk Iya. biar obatnya itu nggak terlalu lama Mbak. Oke, Sehatnya. Jadi baik. mulai jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jam 4 pagi, sorry. Jam Iya, 4 pagi sampai jam 6 sore. Oke. Kalau udah buka ya Mbak. Nah, menyambung lagi nih Kak Aksan, selain penjelasan-penjelasan tadi, apakah juga ada solusi lain nih agar pasien atau sahabat sehat yang mungkin sedang mengkonsumsi obat rutin itu tetap bisa berpuasa? Ya, solusi selain penyesuaian tadi Mbak ya, sebenarnya ya konsultasi Mbak ke dokter. Oke, kembali lagi konsultasi kalau misalkan dokter obatnya ya. memang dia persiapannya 3 kali sehari, ya, itu kan kita perlu konsultasikan. Sedangkan pasien ini memang kondisinya memungkinkan untuk berpuasa Mbak. Jadi Iya, kondisi iya, ini juga oke. untuk berpuasa dan memang dia ingin sebenarnya beribadah. Biar puasanya itu full 30 hari dalam Oke. Ini apalagi kita konsultasi ke dokter. Jadi apakah ada sih pertanyaan ke dokter, konsultasi ke dokter ada untuk kayak misalkan obatnya mungkin bisa di penyesuaian kayak mungkin ada obatnya sejenis yang bisa diminum 1 kali sehari atau 2 kali sehari atau enggak penyesuaian dosisnya lagi kayak gitu. Jadi konsultasi itu perlu Mbak kayak gitu. Jadi jangan memutuskan sendiri ya. Oke. Yang 1 kali sehari aja gitu biar aku bisa puasa ya. Oke. Ya, gitu. Berarti harusnya memang tetap berkonsultasi kepada dokter. Itu sahabat sehat. Jadi jangan memutuskan untuk meminum sendiri. Aku mau dirapel nih dibuka puasanya atau di sahurnya juga nggak boleh ya, Kak Aksan dan Kak Wulan. Oke, harus berkonsultasi dengan dokter. Nih, nah Kak Wulan sebagai tambahan nih, ada lagi nggak info-info terkait obat yang memang bisa diberikan ke pasien ataupun ke masyarakat? Tadi juga sudah
dijelaskan sebenarnya sama Mas Aksan terkait obat-obat kronis ya. Iya, kayak hipertensi, kolesterol, itu kan tadi juga sudah ada yang sehari sekali ya, 2 kali atau 3 kali, dan yang 3 kali misal gula nih tadi yang sudah dijelaskan takut menurunkan, dikhawatirkan malah menurunkan, semakin ngedrop ya, harus ada 3 kali puasa, takutnya malah ngedrop. Jadi tadi benar mengkonsulkan ke dokter ya, ke dokter, misal dok ada tidak ya obat, ataupun dokter juga mungkin paham, sudah paham ini bulan puasa bisa diganti ke yang lebih sehari sekali aja atau cukup sehari 2 kali gitu ya, obat anti diabetes kayak gitu, ataupun kalau kolesterol kayak gitu itu biasanya minumnya tiap malam kayak gitu ya. Jadi kalau tiap malam berarti bisa mau tidur kayak sebelum tidur ya. Sebelum tidur. Itu kan tidak mesti pas sebelum buka puasa atau sudah buka puasa, bisa diminum saat mau tidur kayak gitu. Terus untuk yang lain bisa misal obat lambung ya, atau ketika ada, biasanya puasa itu terkenal dengan banyak yang terkenal lambung atau mah ya, punya asam lambung yang meningkat kayak gitu. Jadi untuk kalau biasanya kalau yang akut ya, tiba-tiba ada serangan kayak gitu, biasanya rata-rata sebelum puasa itu pada minumnya antasida gitu ya, antasida tablet yang dikunyah kayak gitu, kayak pereda ini ya, pereda nyeri perut itu, lambung asam lambung meningkat. Untuk menghambat asam lambung meningkat, biasanya dokter akan meresepkan biasanya obat-obat yang untuk menghambat asam lambung, itu seperti lansoprazol. Nah itu biasanya kan cukup diminum sehari sekali gitu, atau ranitidin sehari 2 kali. Nah untuk mencegah biar saat puasa tidak terjadi kambuh itu asam lambungnya meningkat, nah itu bisa diminum, dokter biasanya akan meresepkan lansoprazol sehari sekali, bisa diminum pas sahur saat sahur, sebelum saat bisa sebelum makan ya, setengah jam sebelum sahur, atau kalau yang ranitidin sehari 2 kali otomatis sebelum buka puasa sama sebelum saat sahur itu gitu ya. Itu kalau untuk yang memiliki riwayat mah ya, gitu. Itu sih biasanya yang sering itu ya. Jadi bisa mengkonsumsi dengan resep dokter, bisa minum obat tersebut. Yang penting tadi harus berkonsultasi kepada dokter ya. Kalau memang ragu, dan sahabat sehat juga harus mengkonsumsi obat tapi bingung nih minumnya harus di kapan-kapan aja, harus segera berkonsultasi kepada dokter. Nah ini ada pertanyaan ini ya, Kak Fikri sama Kak Aksan sama Kak Wulan, ini dari @deafikri. Saya ingin menanyakan terkait minum obat selama berpuasa, terutama untuk obat yang dikonsumsi lebih dari 3 kali sehari. Pada kondisi apa saja obat boleh diminum ataupun dikonsumsi lebih dari 3 kali? Tadi kita sudah menjelaskan 2 kali dan 3 kali. Nah ini Kak Dea Fikri ini minumnya harus dikonsumsi lebih 3 kali saat berpuasa. Ini monggo siapa yang mau jawab nih? Pertanyaannya tadi lebih dari 3 kali ya Mbak? Iya, mungkin lebih dari 3 kali. 3 atau 4 kali ya Mbak ya? Maksudnya kalau untuk 4 kali sehari itu juga penyesuaiannya ada sih Mbak. Cuman memang kalau untuk obat yang 4 kali sehari itu pada saat berpuasa memang tidak disarankan, tidak terlalu direkomendasikan. Cuman memang kalau memang tidak bisa diganti ya, aku boleh buat Mbak. Jadi intervalnya nanti bisa dipakai Mbak. Jadi mungkin 4 kali sehari itu jam 18 tadi pada saat berbuka puasa, ya Mbak ya. Terus kemudian jam 10 malam, jam 10 malam, kemudian jam 1 pagi, sama jam 4. Jadi 4 kali. Jadi memang, tapi kalau untuk antibiotik memang, karena antibiotik kan memang harus selalu diminum ya, harus dihabiskan juga. Jadi memang tidak terlalu direkomendasikan Mbak. Makanya kalau memang ini tetap konsultasi ke dokter. Tapi kalau memang terpaksanya harus lebih dari 3 kali, ya itu tadi ya, pas buka puasa, terus jam 10 malam, jam 1 malam, dan pagi ya, pada saat sahur. Kalau tergantung ya Mbak ya. Iya.
wilayah bagian Indonesia kan beda-beda. Iya betul sekali. Yang penting 5 jam ya tadi ya. 5 jam setelah sekitar 4 sampai 5 jam. 3 sampai 4 jam setelah minum obat yang pertama. Nah, itu kalau memang harus mengkonsumsi lebih dari 3 kali. Tapi sebaiknya Kak Dea Fikri harus berkonsultasi kepada dokter ya. Mungkin barangkali ada obat yang bisa tadi ya, bisa diringkas ya, bisa diminum 2 kali atau 3 kali sehari ya, begitu. Oke, selanjutnya ini dari @astilia. Untuk konsumsi obat yang frekuensinya minumnya 3-4 kali sehari, bisa disesuaikan etiketnya nggak ya? Misalnya pada obat yang sebelumnya dikonsumsi tiap pagi, siang, dan malam, tapi dikonsumsi pada saat sahur, tengah malam, dan saat berbuka. Tadi sudah dijawab ya sama Kak Aksan dan Kak Wulan, bisa. Dan untuk alangkah baiknya berkonsultasi lagi ya kepada dokter ya Kak ya. Mungkin ini yang dimaksud nanti pas mungkin biasa kontrol rawat jalan kali ya, minta. Betul. Mungkin etiketnya biasanya 3 kali. Ada tulisannya ada pagi. Tulisannya saya pagi, siang, oke. malam. Mungkin mintanya diganti, bisa. Itu nggak bisa sih, nggak Kak? kalau di RSDS? Bisa ya, bisa dilakukan kalau saat bulan puasa ya. Bisa kita ketika mengambil obat ya di rawat jalan ya gitu, ataupun mungkin biasanya ada pasien yang biasa udah ada lah ya yang udah biasa pagi, ya, siang, malam biasa, gitu ya saya tulisannya. udah tahu nih ya, gitu. Tapi bagi yang mungkin pasien lain yang belum terbiasa ya. Kita bisa melayani, nanti bisa diganti saat buka, saat sahur, ataupun nanti pakai jam atau jam 11 malam yang bagi yang sehari 3 kali itu. Oke, di etiketnya bisa ditambahin bisa seperti itu ya. Kita ngambil obat. Oke. Betul. Baiknya jam berapa aja ya? Mungkin dituliskan nanti. Oke, nah itu ya Kak Astilia. Mungkin untuk Kak Astilia yang memang sedang mengalami pengobatan ke RSDS rutin, terus mendapatkan resep dan obat dari dokter, agar di etiketnya itu dikasih label, itu bisa banget langsung aja konsultasi ke apotek ya Kak ya. Nanti pada saat pengambilan obat, matur aja sama petugasnya kalau memang pengen dikasih jamnya biar nggak lupa, ataupun saat minumnya jam berapa, itu boleh banget ya. Oke. Nah, ini yang terakhir ada dari @anantasafir. Kak, maaf, apakah saat berpuasa boleh atau tidak ya pakai tetes mata? Tadi sudah dijelaskan ini, tapi bolehlah diulangi lagi nih Bu. Untuk Kak Anantasafir ya, mungkin tadi belum nyimak ya. Ya. Betul. Jadi pemakaian tetes mata tadi kita ada dasarnya lagi ya, ada dasarnya lagi. Ada dasarnya, betul. Berdasarkan pokoknya diskusi pertemuan para ahli medis dan ahli agama, ulama gitu ya. Jadi boleh ya memakai tetes mata kalau memang itu sudah diresepkan oleh dokter, memang harusnya 4 kali atau 6 kali kayak gitu. Kalau yang sehari 2 kali mungkin masih bisa sahur sih ya, sama buka bisa disesuaikan saat sahur atau buka puasa. Tapi kalau misal ada yang pemakaian sehari 4 kali atau 6 kali, itu tidak membatalkan puasa. Sebenarnya kembali ke apa ya, kepercayaan ya, masing-masing. Kalau yakin ya ini udah ada dasarnya tidak membatalkan ya puasa. Oke. Gitu. Nah itu ya sahabat sehat. Nah ini untuk Kak Aksan, sebelum kita mengakhiri Sudirman Podcast hari ini, untuk Kak Aksan dan Kak Wulan, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau beberapa tips untuk sahabat sehat yang ingin menjalani ibadah puasa tapi harus mengkonsumsi obat, ini gimana nih? Kasih semangat dan kasih tipsnya dari Kak Aksan dulu nih. Ini tips ya Mbak ya, tips-tips buat masyarakat yang memang menjalankan ibadah puasa yang baik. Betul. Kalau saya sih kembali lagi, kita harus sering-sering komunikasi Mbak, komunikasi. Jadi kalau memang tadi memang aku pengen puasa gitu loh, aku insya Allah kondisinya udah memungkinkan, kuat konsultasi gitu ya. Kayak gitu ya Mbak ya. Dan kalau memang harus minum obat, konsultasikan kayak gitu, komunikasikan gitu. Jadi nanti biar agar ada solusi atau alternatif gitu untuk yang memang sedang ingin berpuasa ya. Berpuasa, tapi juga harus konsumsi obat gitu. Terus juga perhatikan juga Mbak kondisi fisik kita pada saat bulan Ramadan ini ya Mbak ya. Karena yang tahu kondisi fisiknya kan masing-masing ya, betul. Gitu, jangan terlalu, memang banyak yang mungkin kegiatannya banyak pada bulan Ramadan gitu ya. Kalau bisa istilahnya dijaga kondisinya gitu. Jangan sampai nanti malah tambah ngedrop ya. Betul. Oke, itu jadi tipsnya dari Kak Aksan, tetap harus berkonsultasi dengan dokter bagi memang sahabat sehat yang ingin berpuasa.
tapi juga harus menjaga atau memperhatikan kondisi, karena yang tahu kondisi sahabat sehat pasti kan diri sendiri ya, dan kurangi juga kegiatan-kegiatan yang kurang perlu, apalagi kalau puasa itu kan banyak kegiatan yang begadang ya, misalnya kayak tadarus Al-Quran ataupun sholat tahajud, itu kan banyak kegiatan yang dilakukan di malam harinya. Itu sahabat sehat perlu harus memperhatikan kondisi tubuh. Nah, untuk Kak Ulan gimana nih Kak Ulan? Ya pokoknya tetap semangat ya gitu ya. Ya ini udah mulai akan masuk bulan Ramadan. Untuk yang penyakit kronis ya, tetap semangat untuk tetap minum obat, tetap tadi perhatikan kondisi fisiknya kayak gitu ya. Karena kalau misal tidak minum malahan nanti jadi ngedrop ya. Iya, takutnya malah jadi ngedrop kayak gitu. Jadi tetap semangat untuk teman-teman sahabat sehat ya, yang mengkonsumsi obat kronis. Tetap tadi kita sudah punya solusi ya, pemakaian cara minum obatnya kayak gitu ya, tetap diminum kayak gitu. Pokoknya tetap makan juga tetap ya, maksudnya setelah buka puasa jangan lupa nggak makan juga ya, apalagi kalau yang menderita gula kayak gitu. Tetap konsumsi obat tapi makan tetap jangan lupa gitu. Dan harus dijaga juga ya, harus dijaga juga. Pokoknya kalau sahabat sehat itu bingung minum obatnya, tetap kita apoteker, tanya obat, tanya apoteker. Oke, gitu ya. Tanya obat, tanya apoteker, itu solusinya ya Kak ya. Wow, ini tidak terasa ini ya Kak Ula dan Kak Aksan, untuk Sudirman Podcast kali ini sangat luar biasa membahas tema mengenai penggunaan obat menjelang bulan Ramadan untuk sahabat sehat semua. Dan untuk sahabat sehat yang tadi memang belum sempat mengikuti obrolan kita pada hari ini, jangan lupa mengikuti akun sosial media kita di Facebook, Instagram, YouTube ataupun website ya, karena kita nanti akan menayangkan ulang di sosial media kita. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Aksan, kemudian untuk Kak Wulan, sehat selalu dan semoga juga selamat juga ya menjalankan ibadah puasa untuk Kak Aksan, Kak Wulan dan teman-teman sahabat sehat semua. Semoga puasa di tahun ini lancar, kita tetap sehat semuanya ya. Sampai bertemu di Sudirman Podcast selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Saya Agustina dan Kak siapa? Aksan dan Kak Wulan. Iya, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye bye.